Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Amma ba'd. Yang pertama-tama, mari kita tingkatkan lagi gairah dan semangat meningkatkan ketakwaan. Bukan takwa asal-asalan, tapi takwa yang serius. Yang kedua, pada Jumat ini saya akan membahas tentang masalah teori dan metode menjalani kehidupan. Teori dan metode menjalani kehidupan. Yang pertama, apa itu hakikat hidup? Being, hakikat. Hidup adalah proses kembali. Kata kuncinya, hidup adalah proses kembali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kalian bisa kufur padahal kalian dulu itu asalnya mati, kemudian dihidupkan, dimatikan lagi, dan akan dihidupkan lagi setelah kiamat. Jadi hidup itu adalah proses kembali. Dimulai dari alam arwah, terus ke alam rahim, terus lahir, masuk ke alam ketiga dunia, terus mati, masuk ke alam kubur, terus hidup lagi, masuk ke alam kiamat, barzakh, alam akhirat. Jadi ini adalah alam yang ketiga. Jadi kalau orang lupa kembali, bahaya. Kita akan kembali ke mana? Ke alam akhirat, menghadap Allah. Maka hidup itu sebentar, hanya sebentar. Yang kedua, apa substansi hidup? Hidup itu adalah al-mihnah. Hidup adalah al-mihnah. Apa itu al-mihnah? Ujian. Ujian. Ketika dulu Anda belum kuliah, ada masalah, ingin kuliah. Udah masuk kuliah, ada masalah, bikin makalah, artikel, jurnal-jurnal, ujian, UTS, UAS. Ingin cepat lulus. Begitu lulus, beres di wisuda, ada masalah lagi, belum kerja, cari kerja. Sudah kerja, ada masalah juga, gajinya kecil, pekerjaan capek, ingin lebih gede, akhirnya dapat gaji gede, pekerjaan ringan. Masalah selesai? Belum, ingin menikah, cari lagi untuk jodoh-jodoh. Udah menikah, ada masalah? Ada lagi. Udah 3 tahun belum punya anak nih. Gimana? Ingin punya anak,
Punya anak ada masalah, ada masalah. Ada yang masalah susu, ada yang masalah pakaian anak, ada yang sakit. Begitu anak lahir, ternyata jantungnya bocor. Waduh, itu. Anak udah gede ada masalah, ada masalah. Kapan selesainya? Masalah tidak pernah selesai. Never ending, tidak pernah selesai. Jadi hidup itu adalah rangkaian masalah. Masalah atau ujian terbagi dua. Satu, ujian kesengsaraan. Kedua, ujian kenikmatan. Tapi rata-rata orang sadar kalau sedang sengsara merasa diuji. Tapi kalau sedang nikmat merasa ujian telah selesai. Padahal nikmat justru masa ujian baru. Ketika usaha gagal, anak sekolah tidak masuk UMPTN, kemudian istri, wah gelisah terus, ada yang sakit, motor hilang. Kata dia, ya Allah, hari ini aku lagi diuji oleh Engkau dengan kekurangan harta, kematian, usaha bangkrut, lagi diuji. Nah nanti sudah badan sehat, duit cukup, usaha maju, dia mengatakan alhamdulillah, ujian telah berlalu. Padahal itu ujian baru justru. Orang rata-rata kuat kalau diuji dengan sengsara, tapi ketika diuji dengan kebahagiaan tidak kuat. Rata-rata orang yang korupsi itu ketika pegang jabatan. Rata-rata ketika dia sombong itu karena dia punya duit gede. Ya gitu. Kalau nggak punya duit, nggak mungkin dia sombong, nggak mungkin dia berjudi, susah dia berbuat zina, main perempuan. Karena apa? Nggak punya duit. Itulah. Fir'aun itu ketika gagah jadi raja, dia sombong. Begitu dia jatuh dan tenggelam di Laut Merah, dia mengatakan amantu ila rabbi Musa, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Jadi ketika sengsara malah beriman. Nah di kita banyak ketika sengsara malah nggak beriman. Itu yang lebih dari Fir'aun. Ulangi, ujian itu dua, ada ujian ketika sengsara, ada ujian kedua ketika sedang dapat kenikmatan. Itu yang lebih bahaya. Kata Al-Quran, wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju', ya, wa naqsim minal amwal wal anfus wa basyir wa thamarat wa basyir sabirin. Allah akan menguji kamu, pasti menguji kamu dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kematian, kekurangan harta, dan kekurangan tanam-tanaman, hasil panen. Itu ujian, tapi sedikit dibanding ujian Allah di akhirat, wah gede sekali. Yang berikutnya, esensi hidup. Esensi hidup atau nilai hidup, hidup adalah perjuangan mengatasi masalah. Ketika dia belum punya istri, dia berusaha mencari jodoh yang terbaik. Ketika dia punya anak, dia berusaha mendidik anak, merawatnya, terus dibimbing. Ketika anak sudah mulai kuliah, wah nanjak nih, berapa biaya terus. Nah, dari mana pahalanya? Pahalanya kalau kita usaha, bukan hasilnya. Yang penting usahanya. Jadi hidup itu adalah nilainya apa? Perjuangan. Kalau nggak berjuang, tidak punya nilai. Adapun berhasil enggaknya, urusan Allah bukan urusan kita. Yang penting kita usaha. Ketika anak ingin makan, ayo keluar rumah, cari usaha. Ketika kontrakan habis, ayo cari rumah, cari uang, kontrak rumah. Itu berusaha. Hidup mati itu, ya kadang-kadang kepala jadi kaki, kaki jadi pala. Ya udah, itulah pahalanya. Jadi sungguh bahagia orang-orang yang seperti itu, berjuang mengatasi masalah. Itulah hidup. Kalau nggak ada perjuangan, hidup tidak punya makna. Berikutnya, apa hidup itu betul mengatasi masalah? Apa kata Al-Quran? Rabbana wala tuhammilna ma la taqata bih. Ya Allah, jangan kau berikan kami beban di luar kemampuan kami. Nggak mungkinlah Allah menguji kita dengan beban terlalu berat.
Seperti anak SMP. Anak SMP ujian, ya soal SMP, soal SMP lah. Tidak mungkin anak SMP diuji dengan mata kuliah S2, nggak mungkin. Ya, yang paling berat itu Nabi. Nabi itu paling berat diuji oleh Allah. Wah, dihina, bahkan dibunuh. Seperti Nabi Ilyasa, Nabi Yahya dibunuh. Yang kedua setelah Nabi itu ulama. Ulama itu banyak dihina, banyak difitnah, banyak ABC, banyak sekali. Tahan ujian. Dan umat semuanya pasti diuji oleh Allah. Yakini aja ujian itu adalah memang untuk menaikkan kelas. Jangan begini berdoanya, ya Allah jangan diuji. Salah. Bukan begitu. Ya Allah jangan keuji kami dengan ujian di luar kemampuan kami. Boleh. Kalau nggak mau diuji, ya nggak naik pangkat atau nggak naik kelas. Jadi hidup itu adalah ujian. Perjuangan mengatasi masalah adalah ibadah. Nilai esensi. Kemudian apa targetnya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah pencipta hidup dan kematian. Hidup dan mati adalah ujian untuk mengetahui siapa di antara kalian yang paling baik. Jadi hidup bukan harus baik, nggak cukup. Tapi hidup itu harus terbaik. Baik, terbaik. Baik, terbaik. Itu. Kalau hanya baik, ya susah sih. Tapi bukan itu target, jadi orang yang terbaik. Sehingga ketika saya ke Mekah yang keberapa, ada pembimbing dari Jawa Timur. Saya katakan, Bapak kok merokok? Emang kenapa? Kan cuma makruh rokok itu, tidak haram. Padahal jangan begitu jawabannya. Ya, saya tanya lagi, Bapak merokok dengan tidak merokok, bagus mana Pak bagi seorang ustadz? Malah pergi, dia nggak menjawab saya. Jadi bukan soal haram halal, tapi soal yang terbaik. Nah, mengenai haram halal kan jadi masalah. Nah, apa makruh dengan haram bedanya? Kalau makruh itu dibenci orang, kalau haram dibenci Allah. Bapak nih makan bawang putih, makan jengkol, makan petai, itu kan dimakan, badan sehat. Bawang putih bagus untuk menghilangkan oksidan, ya. Petai bagus untuk menguatkan daya ingat. Jengkol bagus untuk mengurangi diabetes. Jengkol, petai, bawang putih itu penting bagi tubuh, tapi efeknya nafas kita jadi bau, makruh. Tapi kalau rokok, manfaatnya apa? Merusak. Kalau merusak berarti fasad. Merusak. Masa sih merusak disebut dengan makruh? Harus haram dong. Nah, maka bagi adik-adik yang masih merokok, apalagi sudah usia-usia, ya berhentilah. Tapi berhentinya harus sekaligus, jangan dikurangi dari sebungkus ke 8 ke 6 batang. Nanti udah 2 naik lagi ke atas. Atau diganti pakai permen, nggak bisa. Saya bertekad untuk tidak merokok lagi, baru bisa. Memang sako sih, sebulan ya, kalau udah makan, wah pahit tuh mulut tuh. Tapi kalau udah dibiasakan, adaptasi, selesai. Jadi ada nggak niat sih berhenti merokok? Ada. Kalau ada, yuk mulai. Oh berat Pak, sok nekat aja pakai. Memang sako, tapi lama-kelamaan enggak. Nah, itu. Jadi bukan soal haram halal, yang terbaik. Itu ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana supaya kita mencapai hidup yang terbaik? Bagaimana teori hidup? Teori hidup itu lillahi ta'ala, terserah Allah. Ya, kita usaha-usaha, tapi Allah yang menentukan. Kadang-kadang ada S3 tidak bisa usaha, masih kalah anak SD. Anak SD otaknya cuma segitu, dagang karung sampai punya toko 5 buah. Sementara sarjana ekonomi S3 lagi,
Kok usahanya gagal terus? Kenapa? Itu rezeki. Ya sekolah itu penting sih, tapi tidak menunjukkan linier. S3 lebih kaya daripada S2, nggak begitu. Sekolah ilmu, kemudian yang berikutnya rezeki beda. Nah maka kalau kita ingin hidup baik lillahi ta'ala, apa metodenya? Metodenya untuk hidup menyongsong takdir, bukan menunggu takdir ya, menyongsong takdir dengan 5 langkah. 1, doa dulu. Sebelum usaha doa dulu. Yang kedua, ikhtiar maksimal. Yang ketiga, tawakal. Ya sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah, tinggal apa? Tawakal, terserah Allah. Hasilnya sedikit misalnya, ya sudah. Keempat, qanaah, sudah, terima apa adanya aja. Jangan cemberut, jangan arat, terima apa ada. Yang kelima, syukur nikmat, nikmati ajalah, insya Allah berkah. Jadi bukan soal duit gede sih, soal berkah. Nah orang salah, ingin mengejar duit, nah itu berarti tidak ngejar berkah. Memang bagus sih, udah kaya berkah, itu ya hebat, tapi sulit. Ya minimal berkah. Kemudian kalau kita ingin hidup berkah, ada kuncinya. Kesatu adalah tiada malam tanpa tahajud. Tiada malam tanpa tahajud, minimal 1 rakaat. Yang kelimanya adalah idfa bil. Yang kelimanya adalah idfa billati hi ahsan. Tolaklah semua sikap buruk orang lain dengan sikap baik. Dia ngomongnya, matanya, bibirnya, dikasabelen, tapi sudah balas dengan kebaikan. Dia menghina, puji. Cemberut, senyum. Pelit, kasih. Memusuhi, rangkul. 5 itu kunci ingin berkah. Ulangi lagi, tiada malam tanpa tahajud. Apalagi kalau suami istri bangun tengah malam berdua, bersama-sama berdoa malam hari, Allah malu kalau tidak mengabulkan doanya. Kedua, tiada malam tanpa baca Quran. Ketiga, tiada hari tanpa sedekah. Keempat, tidak kurang dari 70 kali sehari istighfar. Kelima adalah senantiasa menolak sikap buruk orang lain dengan sikap baik. Aqulu qouli hadza astaghfirullah. Alhamdulillah kama amar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Hadirin, dari 5 tadi silahkan coba dulu mana yang paling bisa. Oke? Nah dengan cara begitu insya Allah rasakan aja, rasakan. Oh berkah hidup ini. Karena itu kunci dari Allah, itu Quran ya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana asyhadu an la ilaha